Halo teman-teman. Sejak abad ke-18, sebagian besar wilayah India secara bertahap dianeksasi oleh British East India Company. Sebuah perusahaan diizinkan untuk memiliki tentara sendiri, memerintah koloni atas nama pemerintah Inggris dan melakukan kegiatan komersial. Sebagian besar orang India menjadi budak yang bekerja di perkebunan untuk menciptakan kekayaan bagi Inggris. Lainnya dialokasikan tanah, tetapi dikenakan pajak yang tinggi. Pada saat panen tiba, tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Mereka juga dilarang melakukan ritual keagamaan tradisional tertentu. Namun, setelah beberapa dekade, orang India masih patuh. Baru pada tahun 1857 terjadi pemberontakan besar-besaran, sebagai pecahnya penindasan yang sebelumnya membara. Namun, gerakan kemerdekaan hanya berlangsung setahun, sebelum ditumpas oleh Inggris. Akibatnya, jutaan orang India dibantai. Pemerintah Inggris membubarkan East India Company dan mengambil kendali langsung atas India dengan kekuatan militer. Sejarah India berlanjut di bawah pemerintahan Inggris yang kejam. Tidak hanya menindas dan mengeksploitasi tenaga kerja, Inggris juga menyebabkan perpecahan nasional untuk membuatnya lebih mudah untuk memerintah. Mereka sering menghasut dan mengobarkan perang antara umat Hindu dan Muslim. Pada saat yang sama, mengais sebagian besar sumber daya untuk dibawa pulang. Orang-orang India mengalami masa kemiskinan yang ekstrim. Selama Perang Dunia Pertama, jutaan orang India menjadi pion, bertugas di tentara Inggris melawan Jerman. Sekitar 74.000 di antaranya meninggal. Setelah Perang Dunia Pertama, semua kebencian yang terpendam akhirnya berkobar. Gerakan kemerdekaan terjadi di mana-mana. Yang paling menonjol adalah gerakan non-kekerasan, non-kooperatif dari pemimpin Mahatma Gandhi. Pada tahun 1947, Inggris Raya terlilit hutang, setelah Perang Dunia II. Dan tidak ada cukup sumber daya untuk menopang koloni itu. Jadi mereka terpaksa memberikan kemerdekaan kepada India. Cahaya fajar, diperkirakan terlihat di langit India. Tapi tidak, awan gelap datang lagi, menutupi negara ini. Konflik internal terjadi dalam ketegangan dan pertumpahan darah. Orang-orang Muslim ingin memisahkan diri dari orang-orang India Hindu. Itu adalah hasil dari kebijakan panjang yang memecah belah, ketika Inggris memerintah. Sementara itu, Inggris ingin segera mentransfer kekuasaan ke India, untuk keluar dari sini. Pejabat Inggris memperkirakan bahwa waktu yang diperlukan untuk mengirimkan semuanya secara wajar adalah sekitar 5 tahun. Perdana Menteri Inggris, Clement Attlee mengangkat perwira Lord Mountbatten ke India, dengan instruksi, mari, mempertahankan India yang bersatu, sebelum kembali ke rumah. Namun, mengingat ketegangan dan kekerasan yang terjadi di sana, dia ingin mempercepat waktu untuk meninggalkan koloni. Oleh karena itu, perkiraan waktu 5 tahun, dipersingkat menjadi 4 bulan. Lord Mountbatten percaya bahwa partisi akan membantu proses transfer berjalan lebih cepat. Dengan persetujuan India, Inggris mengundang seorang pengacara dari London, untuk menggambar peta perbatasan India Hindu dan Pakistan Muslim. Perlu disebutkan bahwa pengacara ini belum pernah ke India dan tidak mengerti situasi di sini. Sedikit yang dia tahu, satu sapuan kuas yang salah bisa menelan jutaan nyawa. Pengacara melihat peta dan data sensus berdasarkan agama, kemudian membagi semua distrik mayoritas Muslim ke negara baru, Pakistan. Distrik dengan mayoritas Hindu dan Sikh dipertahankan di India. Dan garis perbatasan yang membentang ribuan kilometer, ditarik. 2 hari setelah kemerdekaan, peta perbatasan diterbitkan. Semua umat Hindu dan Sikh harus meninggalkan Pakistan dan pergi ke India. Dan sebaliknya, Muslim meninggalkan India ke Pakistan. Diperkirakan 14 juta orang harus merelakan rumah, tanah, dan kenangan masa kecil mereka untuk pindah ke tempat baru. Ini adalah migrasi, wajib, terbesar dalam sejarah manusia. Tujuan awalnya adalah untuk menghindari pertumpahan darah. Tetapi pada akhirnya, eksodus massal itu menyebabkan kekacauan, kekerasan, dan mayat-mayat di jalanan. Banyak kota terbakar, wanita diperkosa dan kehidupan terganggu, dan kemiskinan merajalela. Dalam beberapa bulan setelah menggambar perbatasan, India dan Pakistan berperang. Karena mereka berdua mengklaim, negara bagian Jammu dan Kashmir adalah milik mereka. Alasan ini terjadi karena Inggris tidak jelas saat menggambar perbatasan. Jammu dan Kashmir, yang saat itu merupakan negara bawahan, tidak dipisahkan oleh agama. Mereka memiliki pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Karena itu, karena khawatir negara mayoritas Muslim ini akan bergabung dengan India, Pakistan melancarkan perang. Sebanyak 4 perang terjadi, sejak kemerdekaan pada tahun 1947, 1965, 1971 dan 1999. Ketegangan memuncak pada tahun 1998, ketika kedua negara mengklaim memiliki senjata nuklir. Mereka saling mengancam, sebanyak 13 kali. Tapi tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Diperkirakan lebih dari 2 juta orang telah meninggal, hanya karena gambar-gambar di peta Inggris. Hari ini, ketegangan telah mereda lebih dari sebelumnya, karena India terus membangun pagar sepanjang hampir 3.000 km.
Total panjang perbatasan di antara mereka adalah 3.323 km. Pagar ini dipasang sekitar 150.000 lampu. Bahkan, sangat terlihat dari luar angkasa pada malam hari. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.